Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoliat Mesial pada video pembahasan soal Olimpiade Matematika SD tingkat kabupaten tahun 2024. Oke, video ini adalah part terakhir karena soalnya ada 30 dan ini adalah soal 26 sampai 30. Berikut pembahasannya ya. Oke, kita masuk ke soal pertama. 3 bilangan X, Y, Z merupakan 3 bilangan kelipatan N berurutan. Contoh misalnya 6, 8, 10, dimana 3 bilangan ini adalah bilangan kelipatan 2 gitu ya, dan berurutan. Nah, jumlah 3 bilangan tersebut adalah 27. Jadi maksudnya kita kan misalin 3 bilangan yang berurutan tadi nih ceritanya. Jadi 3 bilangan ini jumlahnya 27. Dan perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya 72. Nah, berapa selisih bilangan terbesar dan terkecil? Oke, kita mulai jawab di sini karena kita tidak tahu ya bilangannya ini kelipatan berapa. Maka kita misalkan saja kelipatan misal X, Y, Z adalah kelipatan N gitu kan ya. Nah, karena dia berurutan ya, jadi kita misalkan aja karena ini 3 bilangan ya, X, Y, Z, maka untuk bilangan pertama misalnya N dikali K dikurang 1 gitu. Jadi misalkan ini kelipatan nih ceritanya, misalnya bilangan pertamanya contoh ya, kalau kelipatan 5 itu 10 misalnya, kemudian 15, kemudian 20. Nah, ini kan 5 dikali 2, 5 dikali 3, 5 dikali 4. Nah, maksud saya K dikurang satunya itu adalah 2, 3, 4 nya ini pasti berurutan gitu. Nah, kita ambil misalnya itu K kurang 1, kemudian N K gitu kan ya, N K plus 1. Nah, ini kan berurutan nih. Oke. Nah, jumlah semuanya itu akan 27. Lalu kita jumlahkan. Sehingga ini kita memperoleh ini kan dikali dulu kan ya, NK, atau gini deh, daripada susah dijabarkan dulu, NK ditambah dikurang N gitu kan ya, NK, kemudian ini NK ditambah N, baru kita jumlahkan, dapatlah 3NK ditambah ya 0 ini ya. Nah, ini adalah sama dengan 27. Dengan demikian NK-nya 27. NK siapa? NK adalah Y. Nah, di sini kita juga ada informasi bahwa bilangan terkecil dan terbesar 72. Berarti X dikali Y adalah 72. Nah, X kali Y itu siapa? X kali Y itu W dulu. Di sini kan N dikali K-nya itu 27. Nah, tadi kan N ini adalah kelipatan berapa gitu kan ya. Nah, berarti dia harus bulat, K juga harus bulat gitu kan. Maka kita cari perkalian, bukan 27 ya, 27 bagi 3, 9. Maka kita cari faktor dari 9 ini yang bilangan bulat positif gitu ya. 1 dikali 9 ya, atau berapa lagi, 3 kali 3. Udah, itu aja. Nah, sekarang kita ambil kemungkinan pertama ya, case pertamanya itu ini kan X kali Y. Nanti aja ini kita cari untuk kemungkinan pertama pasangan 1,9. Berarti N, K yang sama dengan 1,9. Nah, untuk hal ini maka X kali Y itu kan N N dikali K kurang 1 dikali N kali N dikali K tambah 1. Nah, ini kan adalah N kuadrat dikali K kurang 1 K tambah 1. Nah, ini 72. Nah, sekarang kita substitusi untuk N dan K yang kita pilih. Maka ini N-nya 1, berarti ini 1, kemudian K-nya itu 9, berarti 8, K-nya 9, berarti ini 10. Nah, ini tidak sama ternyata, berarti ini tidak memenuhi. Sekarang kita lanjut untuk case yang kedua, yaitu
N, K 3,3 X berarti ini tetap ya kita ambil 72 sama dengan N kuadrat K kurang 1 kali K tambah 1. Berarti 72 apakah sama dengan gitu kan ya, N nya 3 berarti ini 9, K nya 3 berarti ini 2, ini 4. Jadi 8 kali 9 ya benar sama dengan 72. Berarti ini yang kita ambil. Pertanyaannya apa? Selisih bilangan terbesar dan terkecil. Otomatis dalam hal ini X nya adalah 3 dikali 2 yaitu 6. Kemudian Y nya itu adalah 3 dikali berapa? 4 yaitu 12. Jadi selisihnya apa? X dikurang Y, ini bukan Y ya, Z maksudnya. Ya, Z dikurang X itu adalah 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah keliling suatu persegi dan suatu persegi panjang sama dengan 3 kali keliling suatu segitiga. Jadi di sini kita punya informasi keliling persegi itu ditambah keliling persegi panjang itu sama dengan 3 kali keliling segitiga. Nah, diketahui panjang sisi persegi dan segitiga berturut-turut adalah 12. Oke, kita tahu di sini sisi persegi itu adalah 12. Sisi segitiga itu adalah 10. Nah, lebar persegi panjang itu adalah 9. Berapa perbandingan lebar dan panjang persegi panjang? Oke, keliling persegi itu adalah 4 kali sisi persegi ditambah dengan keliling persegi panjang 2P ditambah 2L. Kemudian 3 kali keliling segitiga. Ini kan segitiganya sama sisi ya, berarti 3 kali sisi segitiga. Oke, 4 dikali sisi persegi 12, 2 kali P ditambah 2 kali L. L-nya 9, 3 kali 3 9, sisi persegi adalah 10. Sisi segitiga maksudnya. Berarti ini 48, 2P ditambah, ini kan 48 ditambah 18. Ya, berarti 66 ya. Iya kan, 18 ditambah 48, 66. Ini 90. Jadi 2P-nya adalah 24, maka P-nya adalah 12. Jadi perbandingan lebar berbanding panjang itu adalah 9 banding 12, 3 banding 4. Jadi C. Lanjut soal 28. Pada perlombaan panjat pinang, oke, misal ini adalah pinangnya gitu kan ya, anggap aja. Oke, mula-mula Jimmy itu memanjat sejauh 2/5 dari tinggi batang. Oke, anggaplah ini adalah 2/5 dari tinggi. Namun kemudian Jimmy merosot ke posisi 1/4 dari posisi sebelumnya. Ya, jadi dia sampai di posisi 1/4. Anggaplah di sini ini adalah 1/4 dari posisi sebelumnya. Posisi sebelumnya adalah 2/5 T. Nah, selanjutnya Jimmy memanjat kembali tepat 1/5 dari posisi terakhir. Berarti dia naik di sini. Kita anggap aja di sini ini adalah 1/5 dari posisi terakhir, yaitu 1/4 kali 2/5 T. Jika Jimmy harus memanjat 6 meter lagi untuk sampai di puncak, berapa tinggi batang pinang? Berarti dari posisi yang ini ke sini itu 6 meter. Jadi kita bisa tahu tinggi panjang pinang itu adalah 6 meter ditambah dengan ini ya, yang ini tadi itu adalah 1/5 dari 1/4 dari per 25 T. Gini ya. Ditambah dengan yang ini, yaitu 1/4 dari 2/5 T. Oke, ini kalau kita sederhanakan ini adalah T per 10. Ini
T per 5. Oke, sekarang kita jadikan semuanya per 50 ya. T per 50 ini 50T sama dengan 300 tambah 5T tambah 10T. Ini per 50. Oke, kita coret sehingga kita peroleh 300 itu adalah 50 dikurang 15T. 300 adalah berapa ini? 35T. Jadi T-nya adalah 300 per 35. Bagi 5, 60 per 7. Kisaran berapa ya? 60 bagi 7 itu 7. Wait. Apakah saya ada yang keliru? Artinya di sini ada kekeliruan ya. Harusnya di sini itu 3 per 4 ya. Baru cocok dengan optionnya gitu. Tapi kalau misalnya kita tetap mempertahankan 1/4 ya, jadi jawabannya seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kalau nggak ada di option. Jadi saya tetap milih 1/4 aja ya, daripada kita ganti soal. Oke, kalau 1/4, jadi ini saya bisa pakai 8, kemudian 56 bagi 4 yaitu, ini 7 maksudnya, 8,5 ya. Wait, bukan 8,5. 0 kemudian 5 35 5 57 49 1 ya. Saya ambil 2 angka belakang koma aja. Ini sekitar 8,57 meter gitu ya. Jadi saya tadi konfirmasi lagi bahwa soalnya itu seharusnya dengan option yang ini itu adalah 3/4 yang ini ya. Tapi karena udah terlanjur saya bikin 1/4, jadi saya ambil yang ini aja. Oke, lanjut nomor 29. Diketahui di sini ada 3/4 ditambah 7 per 253 itu adalah A per 2024. Tentukan nilai A. Oke, di sini adalah penjumlahan pecahan seperti biasa aja ya. Jadi 4 dikali 253 kita kalikan aja untuk menyamakan penyebut, karena 253 ini juga bukan nggak habis bagi 2 gitu ya. Jadi pasti nggak habis bagi 4. Oke, kemudian di sini 3 kali 253 ditambah 7 kali 4 sama dengan A per 2024. Nah, ini adalah 1012 ya. Yang atasnya ini 759 ditambah 28 A per 2024. Nah, 2024 dibagi 1012 ini 2 ya. Jadi kalau kita kali silang, ini kita jumlahkan dulu. Jadi A sama dengan 2 dikali 759 tambah 28 787. 7 dikali 2 kali 787. Ini hasilnya adalah 1574. Oke, soal terakhir. Bilangan penyusun dari tahun 2024 itu adalah 202024. Bila dijumlahkan hasilnya 8. Berapa banyak tahun yang memiliki sifat tersebut seabad setelah 2024? Oke, seabad setelah 2024 itu artinya 2040, maksud saya 2040 sampai 2140. Oke, di sini ada 2 case. Pertama kita ambil untuk case yang 2040 sampai 2099 gitu ya. Oke, untuk case ini maka 2 digit pertama, 2 bilangan pertama itu yaitu 2 ditambah 0, dan 2 digit yang kedua kita misalkan A ditambah B. Ini sama dengan 8. Maka A ditambah B itu sama dengan 6. Oke, untuk A ditambah B, ingat di sini dimulai dari 4 sampai dengan 9 gitu ya. Jadi kita punya kemungkinan di sini bisa 4. Kalau dia 4 untuk sama dengan 6 berarti ini 2. Kemudian bisa 5. Kalau 5 berarti ini 1. Kemudian kalau 6 itu udah nggak mungkin ya. Oh, masih mungkin. 6 berarti ini 0. Oke, jadi ini ada 3 kemungkinan. Nah, sekarang kalau misalnya kita
ambil apa namanya untuk case 2100-an ke atas ya, 1200 sampai 2140. Maka di sini angka ini udah tetap ya, 2 1 itu 2 ditambah 1 tambah A tambah B, ini sama dengan 8, sehingga A tambah B kita adalah 5. Nah untuk case ini berarti A nya itu bebas ya, tapi harus kurang dari 4 gitu. Jadi kita bisa 1 ditambah 0 dulu ya, 0 ditambah 5 yaitu 5 ya. Jadi 1 ditambah 4 5, 2 ditambah 4 5, ditambah 3 maksudnya, 3 ditambah 2 5, dan kalau mau 4 ini kan harusnya ditambah 1 ya, tapi ini tidak boleh karena udah melebihi 2140, jadi ini tidak masuk. Sehingga kita di sini punya 4 kemungkinan, yang ini punya 3 kemungkinan, sehingga jawabannya adalah 7. Oke, saya rasa cukup pembahasan soal-soal Olimpiade Matematika SD tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.